PART 2. Untuk materi yang kita bahas kali ini adalah tentang permintaan dan penawaran menurut ekonomi Islam. Yang pertama, kita membahas tentang posisi ekonomi Islam dalam pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri. Posisi etis sangat lazim dalam asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan perilaku manusia ekonomi atau homo economicus. Asumsi-asumsi tersebut pada dasarnya dibangun dari visi tertentu yang diturunkan oleh para ekonom berdasarkan pandangan dunia tertentu yang akan memandu perkembangan teoritis dalam perkembangan ilmu ekonomi. Yang kedua, ada mekanisme pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abu Yusuf. Beliau mengatakan, semakin sedikit barang, harga semakin naik. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Ia membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya, persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, persediaan barang yang melimpah belum tentu membuat harga akan semakin turun. Kadang-kadang ketika makanan berlimpah tetapi harga akan tetap naik dan sebaliknya. Yang kedua, ada menurut Al-Ghazali. Dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan untuk kurva penawaran. Yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan dalam kalimat, jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, ada menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mempunyai pendapat tentang pasar bebas, di mana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan, naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan oleh individu tertentu. Kadang alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi, jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harga akan semakin naik. Di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya juga akan ikut turun. Yang terakhir, ada pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri membagi kebutuhan manusia menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pokok yaitu seperti makanan, pakaian, dan rumah. Sedangkan kebutuhan yang bersifat sekunder atau hajat, serta ada pula yang bersifat tersier atau penyempurna atau kamali seperti lauk pauk, buah-buahan, dan peralatan harian lainnya. Yang terakhir, ada intervensi harga Islam. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Maka, hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal dan sesuai dengan harga pasar. Berikutnya adalah membahas tentang kepemilikan dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam Islam sendiri adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya, Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta. Begitupun, Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing. Asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal.
Selanjutnya adalah konsep kepemilikan dalam berbagai sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan hak penuh kepada setiap individu untuk mengambil kekayaannya sebagai alat produksi. Yang kedua ada menurut sistem ekonomi sosialis. Menurut sistem ekonomi sosialis, kepemilikan pribadi dari perspektif sosialis adalah penguasaan atau hasil produksi yang dihasilkan secara kolektif. Pembagiannya diatur oleh negara secara sama dan adil di antara anggota komunal. Kepemilikan yang mutlak ada pada penguasa, dan kepemilikan lebih diutamakan untuk perusahaan-perusahaan yang bernaung di negara tersebut. Yang terakhir adalah menurut Islam. Perspektif Islam sendiri dalam memandang kepemilikan pribadi atau individu bukan hak yang absolut, hanya merupakan hak pembelanjaan dan pemanfaatan yang akan membawa manfaat bukan saja terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk kemaslahatan umat, karena dimensi sosialnya yang melekat. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap semua ciptaannya di bumi. Manusia tidak dipisahkan dengan penciptaannya, sehingga apapun yang dimiliki harus kembali kepada kedudukannya kepada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya, sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Menurut syariat Islam sendiri, setidaknya ada 5 sebab kepemilikan, yaitu yang pertama adalah bekerja, kedua adalah waris yang diturunkan oleh ahli warisnya, yang ketiga adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat ada pemberian harta negara kepada rakyat seperti bantuan sosial dan lainnya. Yang terakhir adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Selanjutnya ada klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Yang pertama adalah kepemilikan individu. Hak milik atas suatu benda atau hak eksklusif untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin al-syari kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang tersebut. Yang terakhir ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara tersebut. Selanjutnya ada pengembangan dan pemanfaatan kepemilikan dalam Islam. Pemanfaatan kepemilikan dalam Islam dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut, dan larangan memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan itu. Yang pertama ada pemanfaatan yang dihalalkan. Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti ada nafkah dan keperluan ibadah atau zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah, sedekah, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan barang yang dilarang. Yang pertama, ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktivitas israf dan tazbir, taraf, berfoya-foya, takrir atau kikir, menyuap, dan untuk tindakan kezoliman. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta tersebut. Pengembangan kepemilikan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, industri, serta jasa. Pengembangan kepemilikan yang dilarang sendiri adalah yang pertama adalah perjudian, selanjutnya ada riba, yang ketiga ada al-fahish atau trik keji, yang keempat ada penimbunan, dan yang kelima adalah mematok harga. Tentang monopoli dalam Islam.
Konsep monopoli sendiri adalah salah satu bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produknya. Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar yang terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akibat tindakan penimbunan tersebut akan mengalami penderitaan atau kerugian. Ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama adalah tidak perlu melakukan promosi iklan. Yang kedua, industri satu perusahaan. Yang ketiga, sulitnya masuk ke dalam industri tersebut. Yang keempat adalah barang atau jasa yang tak punya pengganti. Yang kelima, dapat mempengaruhi penentuan harga. Faktor yang menyebabkan monopoli adalah penguasaan tunggal terhadap sumber daya. Yang kedua adalah adanya undang-undang atau yang diciptakan pemerintah. Yang ketiga, penguasaan teknologi tertentu. Yang keempat, karena pasar yang menjanjikan. Yang kelima, ada konsumen yang sudah terbiasa dengan produk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak ada barang pengganti yang mutlak. Perbandingan pasar persaingan sempurna dengan monopoli sendiri adalah jumlah barang dan pembeli banyak. Barang yang dijual sejenis, serupa dan mirip satu sama lain atau homogen. Yang ketiga, penjual bersifat pengambil harga, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Yang keempat, ada posisi tawar konsumen kuat. Yang kelima, ada produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna tentang harga pasar. Yang keenam, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. 7. Sensitif terhadap perubahan harga, dan yang terakhir adalah mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Sedangkan pasar monopoli sendiri adalah hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, ada harga ditentukan oleh penjual. Ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar. Yang keempat, konsumen tidak bisa pindah walau akan mengalami kerugian. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Pasar monopoli di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Beberapa contoh perusahaan monopoli yang ada di Indonesia adalah PLN, Pertamina, dan PDAM. Yang mana ketiga perusahaan tersebut dijadikan sebagai pemasok utama listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah profit and loss sharing. Profit loss sharing berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis atau ekonomi yang ditanggung secara bersama. Dalam atribut nisbah bagi hasil, tidak terdapat suatu fix atau certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing terhadap produktivitas nyata dari produk tersebut. Jenis-jenis akad bagi hasil yang pertama adalah mudharabah, adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Yang kedua ada murabahah, adalah jual beli barang dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada musyarakah, adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerja sama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak tersebut. Kelebihan dari profit and loss sharing adalah memiliki kesepakatan yang jelas. Rasio pembagian keuntungan antara pemilik dana, sabibul amal, dan pengelola usaha mudharib sudah ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, adanya transparansi mengetahui keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, ada nasabah akan terhindar dari kekhawatiran karena bank akan memberikan informasi mengenai kegiatan usaha perbankan, profit yang diterima, dan sebagainya secara transparan. Dan yang terakhir adalah kepastian mengenai waktu pemberian bagi hasil yang diberikan.
Untuk kekurangannya sendiri biasanya dirasakan oleh karyawannya dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah karyawan tidak memegang kendali. Yang kedua, penilaian kinerja itu merata. Yang ketiga, pembayaran keuntungan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah karyawan hanya berbagi keuntungan tetapi tidak menanggung kerugian. Selanjutnya ada permasalahan profit and loss sharing yang sering kita temui. Yang pertama adalah bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah mapan dan berpengalaman selama berabad-abad. Bank syariah yang masih mengembangkan kebijakan dan praktiknya dan merasa terkekang dalam mengambil resiko yang tidak terduga. Yang kedua ada pasar sekunder untuk produk keuangan syariah berdasarkan PLS itu lebih kecil. Yang ketiga, produk syariah harus disetujui oleh regulator perbankan yang berurusan dengan dunia keuangan konvensional dan harus identik fungsinya dengan produk keuangan konvensional. Yang keempat ada dalam perbankan konvensional, bank dapat menggunakan semua aset mereka untuk digunakan dalam mengoptimalkan pendapatan mereka dengan meminjam dan berinvestasi untuk jangka waktu berapapun termasuk jangka pendek seperti 1 hari atau lebih. Tingkat bunga dapat dihitung untuk setiap periode waktu. Namun, lamanya waktu yang diperoleh untuk menentukan untuk untung atau rugi mungkin tidak sefleksibel dan bank mungkin tidak dapat menggunakan profit loss and sharing untuk menginvestasi jangka pendek. Yang terakhir adalah kesulitan dalam memperluas usaha yang dibiayai melalui mudharabah karena terbatasnya peluang untuk menginvestasikan kembali, laba ditahan, dan atau mengumpulkan dana tambahan. Materi terakhir yang kita bahas adalah mengenai zifwaf, yang merupakan kepanjangan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat sendiri merupakan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan berbagai syarat-syaratnya. Infak merupakan membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wakaf, harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Zifwaf merupakan suatu dimensi di mana pemanfaatannya telah diatur dengan baik dalam Al-Quran dan hadis, di mana instrumen zifwaf di samping membina hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjembatani kasih sayang antara sesama manusia yang dapat mewujudkan slogan bahwa umat muslim bersaudara, saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah atau yang kaya dengan yang miskin dalam tatanan kehidupan sosial. Urgensi zifwaf dalam ekonomi mikro sendiri merupakan ketika negara mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam berkomitmen menghadapi krisis ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kontribusi zakat sendiri dapat meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang menghasilkan permintaan atau demand yang seimbang dengan penawaran atau supply untuk pengembalian transaksi ekonomi di masyarakat. Potensi zifwaf sendiri dalam perekonomian sendiri. Potensi zifwaf bagi perekonomian Indonesia sendiri memiliki manfaat sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial. Salah satu faktor kenapa kemiskinan terjadi adalah karena adanya alokasi sumber daya yang tidak merata. Maka dari itu, seperti yang sudah dijelaskan di atas, zifwaf sendiri berperan sebagai jembatan atau golongan yang lebih beruntung dengan yang tidak beruntung sehingga keadilan sosial dapat ditegakkan. Indonesia memiliki potensi pengembangan zifwaf yang sangat besar. Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif dalam sebuah webinar menyatakan bahwa pada laporan UNDP 2017 dana zakat terkumpul lebih dari 500 miliar dolar per tahun. Apabila potensi zifwaf dapat dioptimalkan,
Green economy untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketersediaan energi terbarukan pun akan dapat diatasi. Gimana nih video presentasi kita? Mudah dipahami bukan? Jika ada yang ditanyakan, kami hanya bisa memberikan jawaban, bukan kepastian. Kurang lebih seperti itu video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.